Melihat Yongdong hendak diseret ke dalam peti mati yang tersegel, Jin Dongming mengepalkan tangannya. Dia tidak mau mengambil risiko, lagi pula, dia tidak mengenal Yongdong. Hanya setelah memasuki alam besar saya bergabung dengan tim. Jin Dongming tidak mengetahui asal-muasal Yongdong, jadi dia tidak berani mengambil tindakan gegabah. Tentu bahkan jika Jin Dongming ingin membantu, kekuatannya sebenarnya tidak cukup mengesankan. Tepat ketika Jin Dongming ragu apakah akan mengambil tindakan, baru saja mendengar ledakan. Saya benar-benar melihat Yongdong, yang hendak diseret ke dalam peti mati yang tersegel, ditembak mundur. Saat ini, dia memancarkan energi dan darah yang sangat kuat. Tubuhnya melebar hingga 1000 kaki dalam sekejap, seolah terbebas dari segala segel. Anda hanya dapat mengetahuinya jika Anda memperhatikannya dengan cermat. Di antara alisnya, dia awalnya memiliki segel bintang 8. Segel bintang ke-8 retak pada saat sosoknya melebar ribuan kaki bahkan roboh. Paksa aku untuk bertarung melawan Broken Star, maka Anda harus membayar harganya hari ini. Yongdong meraung marah, tinju seperti gunung bergemuruh ke arah pria itu. Warna kulit pria itu segera berubah, armor kristal emas basalnya muncul lagi, tapi kali ini, Yongdong jelas-jelas kesal. Tinjunya terus jatuh seperti meteor, tidak peduli seberapa kuat pertahanannya. Di bawah pemboman terus-menerus dengan intensitas tinggi ini terdengar bunyi klik. Dari yang terakhir, jika Anda terus bersikeras cepat atau lambat, cangkang kura-kura ini akan hancur oleh tinjunya. Pria itu patah hati. Cangkang kura-kura ini jelas juga merupakan harta karun kelas atas. Akan sangat disayangkan jika pecah. Dia segera mengambil kembali cangkang kura-kura tersebut dan momen mengambilnya kembali tinju Yongdong datang dengan keras. Shatterstar menyelamatkan nyawanya. Sebuah tindakan bodoh. Tubuh dewa asli paling takut terhadap racun paku. Penyegel marah saya telah menembus jauh ke dalam daging dan darah Anda. Bahkan jika kamu menghancurkan bintangnya, itu tidak ada gunanya. Pria itu mendengus dingin. Sidik jari berubah, tanda darah di tubuh Yongdong tiba-tiba berubah menjadi lampu merah. Rasa sakit yang membakar menyebar, sosok Yongdong tiba-tiba bergetar. Namun yang sebenarnya membuat Yongdong merasa tidak nyaman itu adalah racun yang telah menyebar ke dalam tubuh. Racun ini dapat menekan kekuatan ki dan darahnya, namun saat ini, kekuatan Broken Star menyebabkan energi dan darah Yongdong meledak. Bahkan racun ini tidak dapat menekannya dalam waktu singkat, hanya saja dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Pria itu harus ditangani sesegera mungkin, tapi Yongdong sepertinya tidak punya banyak sarana. Saya hampir tidak dapat memahami kekuatan fisik dewa asli. Dia bahkan tidak bisa melakukan 82 pukulan para dewa. Mata Yongdong sedikit rumit saat ini. Saat ini dia ragu-ragu, kilatan cahaya yang tak terlihat di matanya. Saya melihat kejelasan yang belum pernah terlihat sebelumnya di mata Yongdong. Tampilan saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Tinjunya tiba-tiba berubah, itu berubah menjadi jari, dan membisikkan sesuatu ke mulutnya. Salah satu jarinya meraung ke arah pria dengan kekuatan mengerikan. Tekanan yang sangat kuat. Keterampilan bertarung macam apa ini? Pria itu tiba-tiba merasakan krisis yang kuat, bahkan dia sedikit bingung seolah musim dingin abadi, tiba-tiba menjadi lebih kuat. Jari ini sebenarnya palsu, ada kenyataan dalam imajinasi. Lapisan cahaya keemasan mengelilingi permukaan jari-jarinya, hanya yang kuat yang bisa merasakannya. Jari Yongdong ini tidak sederhana karena jari ini berisi kekuatan aturan yang lebih kuat. Warna kulit pria itu berubah drastis, dia bahkan tidak peduli apakah armor kristal emas Xuanwu akan pecah atau tidak. Jari ini kini membuatnya merasakan krisis yang kuat. Jika Anda tidak bisa menerimanya, bahkan jika kamu tidak mati di bawah jari ini, saya khawatir hasilnya akan sangat berbeda. Ini menjadi semakin menarik jika saya bisa mendapatkan boneka ini. Saya, Yan Yuan, akan bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Meskipun Yan Yuan memiliki ketakutan di matanya, tapi ada senyuman aneh di wajahnya dan ketakutan merasa bersemangat lagi ledakan.
Suara tumpul terdengar di cangkang kura-kura. Seluruh cangkang kura-kura bergetar hebat. Kekuatan pertahanannya memang luar biasa. Itu benar-benar pecah setelah menahan beberapa napas. Namun, upaya Yongdong tidak berhenti di situ. Terus membombardir Yan Yuan, dan di dalam kota Wudian saat ini, ada cahaya keemasan terang di tengahnya. Seluruh tubuh bersinar dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini tidak hanya datang dari kulit saja, warna emas sepertinya berasal dari daging dan darah di bawah kulit dan di dalam darah. Seluruh tubuh bersinar dengan cahaya keemasan, dan saat musim dingin abadi mengambil tindakan, mata tertutup Xiaoyan perlahan terbuka. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di atas kota Wudian. Tepat pada waktunya untuk melihat jari-jari emas Yongdong meluncur ke bawah. Ini Cimi, kapan Anda memiliki keterampilan bertarung tingkat ini? Xiaoyan bisa melihat sifat luar biasa dari keterampilan bertarung ini secara sekilas. Berbeda dari keterampilan bertarung lainnya, itu adalah keterampilan bertarung yang hanya dimiliki oleh klan dewa asli. Dan dengan kekuatan Yongdong, tingkat keterampilan bertarung ini jauh lebih tinggi daripada miliknya dan Cimi, ini bernama Yongdong. Saya telah mengikuti Xiaoyan selama beberapa waktu. Xiaoyan belum pernah melihatnya melakukan keterampilan bertarung tingkat seperti itu. Hal ini semakin menegaskan kecurigaan Xiaoyan terhadap klan Cimi. Ini tahap terakhir. Xiaoyan merasakan kekuatan energi fisik dan darah meningkat. Hanya saja sebagian besar warisan dewa fantasi emas ini telah diintegrasikan ke dalam klon dewa aslinya. Tapi saya hanya mendapat sebagian kecil saja. Kenapa tubuhmu aneh sekali? Jelas satu orang, tapi ada dua. Perasaan suara Jin Huanshen terdengar di telinga Xiaoyan. Mungkin cinta antara tiga orang itu seperti ini, gumam Xiaoyan. 3 orang. Xiaoyan tidak berkata apa-apa lagi. Saya hanya diam-diam merasakan bahwa semua meridian di tubuh saya telah dibentuk kembali. Warisan seni bela diri telah selesai. Anda bisa menyebutnya tubuh fantasi emas. Membuat tubuh fisik lebih kuat. Jadikan tubuh fisik sepenuhnya menjadi eksistensi yang dapat mengalahkan senjata apapun. Jadi begitu, terima kasih, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Berpegangan tangan dan menangkupkan tangan, Xiaoyan berhenti dan menunggu sebentar dan kemudian tampak bingung. Kenapa kamu belum keluar dari tubuhku? Segera setelah kata-kata ini keluar, tubuh Jin Huanshen terpisah dari tubuh Xiaoyan. Meski terlihat kokoh, tetapi jika Anda melihat lebih dekat pada Jin Huanshen, bagian setinggi lutut itu semuanya ilusi. Hei, hancurkan semua makhluk hidup, tapi tidak ada yang namanya jembatan terbakar seperti Anda. Anda jelas berjanji kepada saya tidak ada bawaan. Jin Huanshen berkata dengan tergesa-gesa, ini sangat sulit. Aku tidak terlalu suka jika ada jiwa lain yang melekat pada tubuhku. Kecuali, Xiaoyan mengerutkan kening dan terlihat sangat malu. Hancurkan semua makhluk hidup, kamu harus melampaui batasmu. Jin Huanshen langsung marah. Saya menyesal, saya merasa seni bela diri warisan Anda tidak ada gunanya. Jika tidak, ambil kembali. Saya tidak mau itu. Jauh dari rumah identitas diberikan oleh saya sendiri. Sekarang dia adalah raja yang jahat. Anda harus terlihat seperti dewa jahat. Bermain nakal. Mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan warisan yang lebih berharga dari Jin Huanshen. Tapi Xiaoyan benar-benar tidak tahu di luar gerbang kuno di atas kompas sosok cantik tersenyum bahagia. Wah, seperti yang diharapkan darimu tuan jahat. Sosok cantik dengan senyum cemerlang Yu Yan lah yang diusir dari gerbang kuno. Saat ini, sosok Xiaoyan adalah klon dari dewa asli perlahan-lahan berpisah dan keluar.